Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu chapter 4, yaitu Analytical Acquisition Text. Before we study about this analytical acquisition text, we know that there are many genres in English. For example, narrative, report, spoof, analytical acquisition, and hortatory. Today, we continue and we begin study about analytical acquisition text. Okay, pay attention please. Analytical acquisition text is to persuade the reader or listener that something should or shouldn't be the case. It means that text acquisition analysis ini adalah untuk membujuk pembaca ataupun pendengar terhadap suatu kasus, kita akan dibawanya ke dalam suatu masalah tersebut ataupun tidak. Biasanya tes tentang analytical acquisition ini merupakan berita yang sedang hangat-hangatnya yang ada di surat kabar ataupun majalah ataupun di media cetak kita. Adapun generic structure-nya di sini. Generic structure itu yaitu ciri-cirinya. Yang pertama kita lihat ada tesis. Tesis biasanya diletakkan atau berada di paragraf pertama. Gunanya untuk apa? Introduces the topic and show the speaker or writer position. Yaitu memperkenalkan topik dan menunjukkan pembicara, posisi daripada pembicara ataupun penulis tersebut. Yang kedua, ini ada arguments. Argumen yaitu argumen bisa lebih dari satu argumen tergantung tentang masalah yang sedang dibahas. State the main argument which of elaboration that support the argument, yaitu pernyataan argumen utama yang digunakan untuk pengembangan argumen-argumen berikutnya di sini. Yang ketiga, reiteration yaitu restate the writer position or conclusion, yaitu review ulang daripada posisi daripada pembicara atau penulis, yaitu mengenai tentang kesimpulan dari topik yang sedang dibicarakan. Jadi biasanya tesis ini berada di paragraf pertama dari sebuah wacana-bacaan. Paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya itu consist of argument, terdiri daripada argumen-argumen yang akan dikemukakan oleh pada penulis. Dan yang terakhir yaitu merupakan reiteration, yaitu merupakan kesimpulan dari topik yang sedang dibahas. Sekarang kita lanjutkan di sini, yaitu type of analytical exposition. Ada di sini editorial, di sini ada debate speech, debat pendapat di sini, essay di sini yaitu tulisan. Yang keempat, scientific book di sini buku-buku ilmu pengetahuan. Yang kelima, jurnal. Yang keenam ini ada research report, laporan riset di sini. Ini termasuk juga dalam analytical acquisition text. Selanjutnya ada feature. Feature di sini yaitu ciri-ciri. Ciri-ciri yang ada dalam suatu bacaan analytical acquisition text. Yang pertama yaitu ada general noun. General noun itu ialah kata benda umum, bisa termasuk orang, benda, dan sebagainya. Di sini memberikan contoh ada car and pollution. Car termasuk ini ialah noun. Ini pollution, ini ialah polusi di sini. Yang kedua yaitu abstract noun. Abstract noun itu kata benda yang tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita rasakan di sini. Contohnya ada police di sini, polisi, ada government di sini, pemerintahan. Yang ketiga ada relating verbs. Relating verbs ini merupakan kata kerja penghubung yang menghubungkan dua kalimat. Seperti contoh di sini memberikan it is important. Ini sangat penting. Yang keempat itu action verb, kata kerja aksi di sini. Kata kerja aksi, kata kerja yang kita lakukan sesuatu di sini. Contohnya di sini ada drive, mengendarai, ada go, di sini pergi. Yang kelima ini ada connective. Connective yaitu contohnya firstly, pertama-tama, bisa juga secondly, bisa juga thirdly, ketiga, keempat dan selanjutnya di sini. Yang keenam itu ada passive voice.
passive voice banyak macamnya, nanti kita lanjutkan untuk pelajaran berikutnya nanti passive voice, sama yang ketujuh yaitu simple present tense. Oke, kita lihat di sini contoh tentang analytical exposition text. Ini ada read Danish argument about the pollution to the village head di sini. Argumen Denny tentang polusi kepada kepala desa di sini. Kita lihat paragraf pertama, ya. I say that I present the resident of Sawalunto village. Saya akan mengatakan bahwa saya mewakili, ya, kediaman dari desa Sawalunto di sini. We were worried about the pollution created by the textile factory work in our area. Kami khawatir tentang polusi yang dibuat di sini oleh perusahaan tekstil yang bekerja di wilayah kami. Nah, ini paragraf 1. Paragraf 1 ini termasuk dalam tesis, ya. Yang kedua di sini ada Sir frankly speaking. Berbicara dengan terus terang di sini. Sir frankly speaking di sini. The pollution is increases and causing many problem for the neighborhood. Ini maksudnya polusi semakin meningkat dan menyebabkan banyak masalah bagi lingkungan. Firstly, pertama-tama di sini. Ini argumen termasuk paragraf kedua. Ini argumen yang pertama di sini. The foam from the combustion cause breathing difficulties. Ini artinya asap dari pembakaran di sana menyebabkan kesulitan bernapas. Especially di sini khususnya pada saat angin timur berhembus di sini. Yang kedua, ini secondly, the smell from the liquid waste released to the river. Bau dari cairan yang dibuang ke sungai membuat kita headache di sini, pening kepala di sini, ya, dan vomit bisa muntah di sini akibat limbah dari industri perusahaan tadi. Selanjutnya, beside, di samping itu, fish can live in the river any longer. Ikan-ikan tidak bisa hidup lebih lama di sungai. We can use the water to bath. Kita juga tidak bisa menggunakan air untuk mandi atau mencuci pakaian di sini. It made us itchy. Ini membuat kita gatal-gatal dikarenakan air sungai sudah tercemar oleh limbah. And finally, dan akhirnya, the ash from the stack make the washing dirty. Tumpukan asap membuat tempat pencucian kotor. Based on the reason above, berdasarkan argumen-argumen 1, 2, dan 3 di sini, ya, ada 4 di sini. We agree that, kita setuju bahwa pabrik tersebut seharusnya ditutup. Thank you. Terima kasih. Nah, inilah salah satu contoh tes bacaan tentang analytical exposition text. Mungkin nanti ada lagi teks-teks yang lain yang bisa kamu pelajari, tidak hanya dari buku atau internet ataupun dari televisi, kamu bisa mempelajarinya. Okay, student, I think that's all. Thank you very much for your pay attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.